Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matah wa radiya lana al-islam dina wa amarna an nastahdiyahu siratahul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ghairil maghdubi alaihim al-yahud waladhdallin an-nasara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah arsalahu allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'ah wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha ta'ala syai'a. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ikhwatal iman, usikum wa iyaya bitaqwallah wastami'u ila qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri, setiap individu memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk kebahagiaan di akhiratnya kelak. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan firman Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah. Orang yang telaten, yang rajin menghisab dirinya, mengintrospeksi, menghitung-hitung dirinya di dunia, insya Allah nanti hisabnya di akhirat ringan. Karena melalui hisab, melalui muhasabah, dia tahu kekurangan dan celah-celahnya. Kemudian dia sempurnakan. Wanzuru madza dakhartum li anfusikum minal a'mali salihah lima'adikum wa ardikum ala rabbikum. Perhatikan apa yang sudah kalian tabung untuk diri kalian berupa amal-amal saleh untuk menghadap dan bertemu dengan Rabb kalian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan masalah ini. Kita berikhtiar, kita berupaya menyiapkan bekal agar kelak di akhirat kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Bekal yang kita siapkan itu bisa kita singkat dalam satu kata, bertakwa kepada Allah atau taqwallah. Kita sebagai umat Islam dididik untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Begitu Rasulullah mendidik kita, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun bentuk kewajiban itu hanya menampakkan wajah yang cerah ceria ketika ketemu dengan saudaramu sama muslim. Di sisi yang lain, kita juga dididik oleh Rasulullah jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Tinggalkanlah oleh kalian dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan balasan itu dalam skala dzarrah.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perintah bertakwa itu diulang lagi oleh Allah. Jadi dalam ayat ini ada perintah bertakwa itu sampai 2 kali. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Sehingga Allah nanti memberikan jaminan akan memberi balasan yang seadil-adilnya. Karena Allah maha mengetahui sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, tidak akan luput dari ilmu Allah yang maha sempurna. Demikian juga sekecil apapun dosa yang kita kerjakan tidak akan luput dari ilmu Allah yang maha sempurna. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita raih kemuliaan di sisi Allah dengan bertakwa. Allah yang menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya supaya saling kenal, telah menetapkan satu ketetapan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kalau seandainya Allah menyatakan yang mulia di sisiku itu orang Arab, maka kita yang ajam ini tidak punya peluang untuk mulia di sisi Allah. Kalau seandainya Allah membuat ketetapan yang mulia di sisiku itu para pejabat tinggi, para raja, maka kita rakyat jelata tidak punya kesempatan untuk mulia di sisi Allah. Alhamdulillah, setiap manusia punya kesempatan untuk mulia di sisi Allah, siapapun adanya, dengan bertakwa kepadanya. Mari kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita pacu, kita tingkatkan ketakwaan kita, dan semoga ketakwaan kita ini diterima oleh Allah, menjadi penyebab kita dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan akhirnya puncaknya Allah mengkabarkan surga yang diciptakan oleh Allah dengan segala kenikmatannya yang dikhabarkan oleh Allah dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh berbagai macam kenikmatan surgawi yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di hati. Allah berfirman, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi mari kita ambil kesempatan emas ini. Satu-satunya kesempatan untuk mulia di sisi Allah adalah dengan bertakwa, dan itu tidak mungkin keluar dari lingkup umur kita ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW haji. Satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sehingga disebut haji wada. Rasulullah SAW haji bersama 124.000 sahabat. Bahkan ada bilangan yang lain yang lebih besar, 144.000. Pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika wukuf, Rasulullah menyampaikan khutbah yang luar biasa. Al-khutbah al-jami'ah, khutbah yang isinya padat, merangkum ajaran-ajaran penting yang selama ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita akan ingat-ingat kembali butir-butir khutbah Rasulullah SAW pada waktu itu. Rasulullah SAW di hadapan sahabatnya yang ikut haji membuka khutbahnya dengan pembukaan yang luar biasa. Bisa menjadikan orang-orang yang hadir itu merinding, bahkan mungkin bisa menangis. Ayuhan nas isma'u qawli la'alli la alqakum ba'da ami hada bihadal mauqifi abadan. Wahai manusia, ini di hadapan para sahabat, orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Simak baik-baik petuahku, simak baik-baik sabdaku barangkali, atau bisa jadi saya tidak akan bertemu kalian setelah tahun ini di tempat wukuf ini selama-lamanya. Dan ternyata benar. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ahli sirah mengatakan wafatnya Rasulullah itu adalah hari Senin 12 Rabiul Awal.
Jadi kalau selama ini kita meyakini bahwa Rasulullah itu mengetahui, sebagian pendapat menyatakan Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, sempurnakan pengetahuan kita. Wafatnya Rasulullah SAW juga ada yang menyatakan hari Senin 12 Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin-poin penting yang Rasulullah tegaskan di dalam khutbah yang istimewa ini. Pertama adalah masalah harta, darah. Kemudian pada khutbah berikutnya, hari berikutnya di Mina, tanggal 10 Dzulhijjah, Rasulullah menambah satu lagi, kehormatan atau harga diri. Inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya harta, darah, dan kehormatan haram untuk dilanggar haknya. Seperti haramnya kalian berbuat maksiat di hari ini, di tanah ini, dan di bulan ini. Pegang baik-baik apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Pastikan ketika kita bermuamalah ada di tengah-tengah lautan manusia ini, pastikan kita berhati-hati, jangan berbuat zalim kepada sesama muslim ataupun di luar muslim berkenaan dengan hartanya, darahnya, kehormatannya. Jangan sampai kita mengambil harta dengan cara yang tidak direstui dalam syariat. Jangan sampai kita melukai, apalagi sampai menumpahkan darah. Bahkan Rasulullah ajarkan membuat seorang muslim tidak nyaman saja, itu sudah dilarang. Kita dilarang menatap seorang muslim dengan tatapan yang tajam, yang membuat dia tidak nyaman, dilarang. Memisahkan dua orang duduk berdampingan, kemudian dia menyela di tengah-tengah tanpa izin keduanya, tidak boleh. Bahkan berbisik dua orang, membiarkan satu orang, itu juga dilarang. Apalagi sampai menumpahkan darah. Berikutnya adalah pastikan kita juga ekstra hati-hati terhadap kehormatan saudara kita. Jangan kita menggibahnya, jangan kita menfitnahnya, jangan kita menghina dan merendahkannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang seorang itu tangannya bagus banget, bersih, tidak pernah mengambil yang bukan miliknya, tidak pernah melukai orang, tapi kadang-kadang lidah ini yang paling susah untuk dikendalikan, menginjak-injak, mengunyah-ngunyah kehormatan saudaranya sesama muslim. Kemudian berikutnya diantaranya Rasulullah SAW mengingatkan para suami. Perhatikan yang hadir ini yang berstatus sebagai suami. Perhatikan pesan Rasulullah SAW dalam khutbah yang istimewa ini. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan urusan istri-istri kamu. Fa innakum akhadtum bi amanatillah. Kamu menyunting istrimu itu sebagai amanat dari Allah. Diamanatkan kepada suami untuk diperlakukan dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Diamanatkan kepada suami supaya dinafkahi, diberi makan dan pakaian yang baik menurut kelapangan dan kesanggupannya, dan juga diamanatkan untuk dibawa ke surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan, taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasantum bih kitab Allah. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, sepanjang kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran. Kalau disebut kitabullah atau Al-Quran, itu otomatis sudah tercakup di dalamnya as-sunnah. Kitabullah dan sunnah. Pegang teguh supaya dalam beragama ini lurus, tidak bengkok, yang akhirnya Islam kita itu membuahkan keselamatan, membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian beliau melanjutkan juga khutbahnya, ayuhan nas la nabiyya ba'di. I'lamu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Wala ummata ba'dakum, tidak ada umat sesudah kalian. Karena Rasulullah itu rasul yang terakhir, maka umat Rasulullah juga umat yang terakhir. Tidak akan ada rasul sesudah beliau, dan otomatis tidak ada umat sesudah beliau.
Ala fa'budu rabbakum, ingatlah sembahlah Rabbmu. Wa sallu khamsakum, wa sumu syahrakum, wa addu zakata amwalikum tibatan laha anfusukum. Wa tahujjuna baiti rabbikum wa ati'u wulata umurikum tadkhulu jannata rabbikum. Tegakkan sholat 5 waktu. Tunaikan puasa Ramadan. Tunaikan zakat dengan lapang dada. Haji ke Baitullah bagi yang mampu, taati pemimpin-pemimpinmu, maka kamu akan masuk surga Rabbmu. Ini di antara poin-poin yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan di khutbah yang sangat istimewa, di hari yang paling istimewa, yaitu di Yaum Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk bisa menunaikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diwasiatkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Satu saat ada seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yahudi menyapa Umar radhiyallahu an, ya Amiral Mu'minin, ayatun fi kitabikum law nuzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadna yawma nuzuliha idan. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab suci kamu. Kalau seandainya ayat itu diturunkan untuk kami orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Umar mengatakan, ayat mana yang kamu maksud? Ternyata si Yahudi itu menunjuk ayat firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Lalu Umar menyatakan, kalau ayat itu yang kamu maksud, saya tahu persis kapan dan di mana diturunkan. Diturunkan di Arafah pada hari Jumat ba'dal asr. Jadi setelah Rasulullah khutbah tadi, itu akhirnya Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ayah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, kepada anak cucu kita, istiqamah di atas Islam sampai mati. Semoga nanti pada akhirnya kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya, karena itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita terus memohon kepada Allah, semoga kita selalu diistiqamahkan di atas jalan yang lurus ini, jalan yang paling dekat menghantarkan kepada surga Allah, kepada rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabil azizil karimi mukhbira wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur ikhwanana al madlumin al mustad'afina fi kulli makan, Allahumma ansur إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة